mengaplikasikan nilai-nilai ini. Baik, salah satu alasan kenapa Universitas Jenderal Ahmad Yani mengusung nama Jenderal Ahmad Yani, salah satunya adalah karena beliau adalah seorang seorang pejuang, gitu ya, pahlawan revolusi. Kemudian dari beberapa sifat-sifatnya itu memang sudah sangat kita tahu, gitu ya, itu sifat yang pemberani, kemudian rela berkorban dan sebagainya, kemudian juga kontribusi beliau dalam bidang pendidikan juga ada, karena beliau juga menjadi salah satu penginisiasi perguruan tinggi Universitas Jenderal Sudirman, gitu ya, sehingga banyak dasar-dasar yang melatar belakangi sehingga beliau menjadi nama universitas kita saat ini. Nah, yang menjadi dasar juga kenapa Jenderal Ahmad Yani ini menjadi bagian atau mewarnai dan juga menjadi nama universitas kita, ini perlu dikaitkan juga ke dalam perguruan tinggi dengan memberikan arah atau karakter, gitu ya, yang menjadi ciri suatu perguruan tinggi. Nah, ini adik-adik harus tahu dan mudah-mudahan sudah tahu ya bagaimana visi misi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ini yang saya kasih kotak merah ini, salah satunya adalah membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Nah, di misi ini sudah jelas, gitu ya, sangat jelas bahwa misi ini ada benang merahnya dengan jiwa atau nilai-nilai keahmadiyanian, gitu ya, nilai-nilai yang ada di Jenderal Ahmad Yani. Dan ini yang harus kita pahami dan harus dijadikan acuan kita dalam melaksanakan pendidikan jadi, dalam melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk dalam berorganisasi, gitu ya. Kemudian ini juga pasti sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, ya. Kalau kita lihat betapa luar biasanya apa yang ada di Jenderal Ahmad Yani ini, gitu ya, sifat disiplinnya, patriotismenya, pengorbanannya, rasa nasionalisme dan kebinekaannya yang tinggi, kemudian jiwa militansinya, pantang menyerah, dan tentunya sangat berani, gitu ya. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang merupakan karakter beliau yang akhirnya menjadi suatu pembeda, gitu ya, pembeda dan juga warna yang akhirnya kita harus implementasikan dalam kehidupan kita sebagai sivitas akademika Universitas Jenderal Ahmad Yani, gitu ya. Dan kalau kita lihat, memang nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang organisator yang mengikuti atau yang mengacu kepada visi dan misi, gitu ya, yang akhirnya nanti menjadi seorang yang mempunyai karakter yang khas, gitu, dan tentunya berkualitas, ya. Nah, dari nilai-nilai tadi, sekali lagi bagaimana menjadi seorang mahasiswa pasti itu sudah disinggung ya oleh materi sebelumnya. Nah, sekarang yang kita ingin kita bahas, gitu ya, bagaimana mengimplementasikan ini ke dalam organisasi, gitu ya, di mana organisasi ini adalah salah satu wadah untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, ya, yang nantinya mahasiswa harus terjun ke masyarakat, gitu ya, dan nilai ini diharapkan tidak berubah, gitu ya. Sebelum kita jauh membahas bagaimana nilai-nilai Ahmad Yani ini dalam dalam organisasi, mungkin kita harus tahu dulu bahwa dalam satu organisasi itu yang menjadi ciri itu adalah ada anggota atau kumpulan dari kelompok individu, kemudian ada tujuan organisasi yang ingin dicapai secara bersama-sama, jadi bukan tujuan perorangan, tapi juga tapi merupakan suatu tujuan kelompok, ya, tujuan organisasi.
tentunya ada program kerja yang digunakan nanti untuk mencapai tujuannya atau goals-nya. Kemudian di antara individu yang ada di dalam kelompok harus bisa bekerja sama, ya, karena ini adalah suatu ciri khas utama dalam organisasi. Kemudian ada peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota, dan terakhir adalah adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Nah, saya rasa semua mahasiswa, terutama mereka yang bergabung di organisasi, tentu sudah paham, ya, sudah paham bagaimana ciri organisasi. Nah, yang penting adalah bagaimana menerapkan yang tadi, ya, nilai-nilai keahmad-yanian ke dalam organisasi, gitu ya, dengan ciri-ciri yang ada di sini, gitu ya. Ini tentunya perlu pemahaman yang cukup mendalam, gitu ya, yang karena nantinya organisasi yang ada di Unjani dan juga organisasi yang ada di universitas lain ini, walaupun secara prinsip itu adalah suatu organisasi mahasiswa, tapi tentunya ada pembeda, ada karakter yang membedakan sehingga ini adalah organisasi mahasiswa Unjani, orang mengenalnya seperti itu, ya. Itulah yang disebut dengan ciri khas, gitu ya, yang akhirnya menjadi suatu budaya, gitu ya, suatu karakter di suatu kelompok yang akhirnya menggambarkan perilaku, profilnya, gitu ya, yang membedakan dengan kelompok lain. Gitu. Di sini berisi suatu norma, nilai, dan norma dan nilai ini harus dipahami, kemudian dipatuhi oleh semua individu yang ada di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Nah, mungkin selama ini organisasi yang berjalan sudah sesuai pastinya, ya, pastinya tadi ada anggotanya, kemudian ada pemimpinnya, ada tujuannya, kemudian tadi ya ada pendelegasian tugas, wewenang, program kerja, gitu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini juga bisa mengintrospeksi lagi nih, apakah ciri organisasi yang ini sudah betul-betul dijalankan, gitu ya. Hati-hati kalau jangan sampai ciri organisasi misalnya ada program kerja tapi ini nggak ada, gitu ya, atau ada tapi tidak terlaksana. Wah, ini berarti juga harus tanda tanya, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan budaya organisasi, gitu, apakah organisasi yang ada di Unjani ini sudah mempunyai karakter khas, ciri khas budaya, gitu, apakah sama aja seperti organisasi yang ada di universitas lain, gitu ya. Walaupun sekali lagi ya, prinsipnya sama, organisasi mahasiswa, tapi kan kalau kita cerita tentang budaya, kita bicara tentang budaya, tentunya akan ada pembeda, sehingga orang akan melihat, oh ini pasti anak Unjani, gitu ya, dari karakternya sudah terlihat. Karakternya seperti apa? Yang tadi, karakter keahmad-yanian, ya, disiplin, patriotisme, nasionalisme, berani, militan, dan sebagainya. Ya. Kenapa harus ada budaya organisasi? Kenapa perlu ciri, perlu karakter? Karena budaya organisasi ini memberikan fungsi satu, meningkatkan rasa kepemilikan, gitu ya. Dua, sebagai alat untuk mengorganisir. Ya, saya setuju sekali ini, gitu ya. Dengan kita ada di sini dalam satu organisasi, punya tujuan yang sama, kita mempunyai rasa kepemilikan, pasti itu akan mendorong lebih keras lagi mencapai tujuan kenapa organisasi itu dibuat, gitu ya. Dan tadi dengan adanya budaya tadi, budaya ciri khasnya Unjani, keahmad-yanian, itu juga merupakan alat untuk organizer, gitu ya, mencapai tujuan dengan program-program yang sesuai dengan karakternya Jenderal Ahmad Yani, sesuai dengan visi misi Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya. Dan ini menjadi suatu kekuatan dalam organisasi. Dan ini juga mengontrol perilaku, gitu ya. Jangan sampai nanti kita berharap anggota-anggota baru juga harus mempunyai perilaku dalam organisasi sesuai dengan yang menjadi panutan kita, gitu ya, nilai-nilai keahmad-yanian. Dan berharap juga dari budaya organisasi ini akan lebih lagi mendorong kinerja anggotanya, karena ada tujuan yang jelas, tujuan yang harus dicapai, gitu ya. Ada target, nah ini penting, gitu ya. Tapi untuk mencapai target itu dengan program kerja, kita harus punya satu acuan, kita tidak boleh
egois, kita harus bagus, harus disiplin, kemudian kita harus bisa berani mengungkapkan pendapat gitu ya, mencapai tujuan. Semua ini adalah suatu karakter dari keahmadiyanian gitu ya. Ini harus dimunculkan gitu. Kalau sama-sama aja ya nggak akan kelihatan gitu, mana organisasi mahasiswa Unjani, mana organisasi mahasiswa Unisba gitu ya. Kalau Universitas Islam Bandung misalnya dia atau Muhammadiyah itu kan karakternya kuat ya tentang keislaman ya. Nah, adik-adik di organisasi harus memunculkan tadi nilai-nilai keahmadiyanian ya, harus punya ide-ide yang bagaimana memunculkan nilai-nilai Ahmadiyani dalam kehidupan organisasi gitu ya. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya mengimplementasikannya? Nah, budaya organisasi di mahasiswa ini harus memberikan karakter, ya, karena karakter ini yang akan membedakan organisasi mahasiswa Unjani dengan universitas lain, ya. Karakter ini diharapkan bisa mencerminkan visi misi Universitas Jenderal Ahmad Yani, mengimplementasikan nilai-nilai keahmadiyanian. Kenapa harus ada karakter? Kenapa harus ada pembeda? Gitu ya. Dan karakter ini harus mempunyai dasar yang kuat, harus ada acuannya gitu ya, harus ada pedomannya. Karena kita tahu bahwa tantangan saat ini dan mendatang adalah kita sudah memasuki yang namanya era globalisasi. Tentu adik-adik udah tahu lah ya apa arti globalisasi gitu ya. Derasnya harus informasi dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, gitu ya. Kemudian interaksi yang luar biasa antar individu yang terjadi secara virtual dan sangat cepat, gitu ya. Ada nilai positif, ada nilai negatif. Yang dikhawatirkan adalah efek negatif dari globalisasi, ya. Tanpa kita sadari, kita menerima informasi dari luar dengan segala propertinya gitu ya, ketika iklan itu muncul dari luar negeri, dari negara tetangga dengan segala propertinya, tanpa kita sadari budaya mereka itu masuk ke kita gitu ya, budaya mereka masuk ke kita dan itu sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi apalagi anak muda ya. anak-anak juga apalagi ya, kita tahu banyak anak-anak sekarang masih kecil juga udah pegang handphone ya. Ini kalau nggak pintar-pintar menyaring informasi luar biasa bahayanya gitu ya, dia tidak bisa memilah mana yang baik untuk dirinya atau tidak baik, ini juga bahaya ya. Nah, kalau orang kalau budaya ini sudah masuk gitu ya, kalau kita tidak punya karakter yang kuat, berat gitu ya, kita akan meninggalkan banyak tadi ya, nasionalisme kita pasti akan berkurang gitu ya. Contoh hal yang paling yang paling sering gitu ya, yang mungkin paling sering kita temukan, misalnya gini deh, ketika kita bangga menggunakan barang luar negeri dibanding barang-barang dari dalam negeri gitu ya, kita bangga akan buatan orang lain daripada buatan dari karya anak bangsa gitu ya. Ini juga pengaruh efek dari globalisasi ya. Akhirnya kan daya jual internal kita kalah dengan luar negeri gitu ya. Rasa kecintaan memiliki nasionalisme ya, rasa cinta memiliki rasa kebangsaannya itu berkurang gitu ya. Kalau kita merasa bahwa kita adalah anak bangsa yang harus memajukan bangsa kita, pasti dari 3 barang branded yang kita punya, kalau bisa semuanya berasal dari dalam negeri, istilahnya gitu ya. Atau kalau minimal gitu ya, 1 lah gitu. Yang 2 adalah barang dalam negeri, istilahnya seperti itu gampangnya ya. Itulah kenapa karakter itu harus dibangun kuat gitu ya, untuk tadi melawan efek globalisasi. Boleh saja kita pakai barang luar negeri, tapi jangan lupa gitu ya, bangsa ini harus diperjuangkan gitu ya. Bangsa ini harus tetap ada. Bagaimana mencirikan bangsa ini ada?
Ya dengan memunculkan karakternya gitu. Jadi orang tahu, oh ini orang Indonesia, oh ini anak Unjani gitu. Kalau sama-sama aja, ya udah gitu, hilang identitas kita. Nah ini yang bahaya gitu ya. Ini kenapa diperlukan karakter sama, seperti juga kembali lagi dalam konteks hari ini keahmadiyanian diimplementasikan dalam organisasi. Nah karakter inilah nanti yang harus dimunculkan, yang harus dihidupkan sehingga orang akan bisa membedakan organisasi ini adalah organisasi dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, gitu ya. Ya. Yang pertama saya akan bahas tentang disiplin. Nah, adik-adik pasti sudah sering dengarlah kata-kata disiplin gitu ya. Mungkin bosan juga udah gitu ya, tapi yang susah adalah penerapannya gitu ya. Susah sekali ya. Tapi kita tahu bahwa disiplin ini penting ya, karena disiplin ini adalah jembatan kita mencapai kesuksesan gitu ya. Boleh tanya seluruh orang yang sudah sukses gitu ya, pasti kunci pertamanya adalah disiplin gitu ya. Begitupun dalam organisasi gitu ya. Bagaimana organisasi ini bisa mencapai tujuannya, bisa berkembang, bisa sukses, membawa anggotanya menjadi lebih baik, memfasilitasi anggotanya dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena organisasi itu disiplin gitu ya. Dan disiplin ini benar-benar diterapkan, tidak hanya sebagai moto gitu ya, dalam mencapai tujuan organisasi. Gitu. Karena di dalamnya ada individu-individu sebagai pelaku organisasi, sehingga kalau semua individu yang ada di dalam organisasi ini punya disiplin yang baik, saya yakin organisasi itu akan maju gitu ya, karena ada komitmen yang kuat gitu ya, yang merupakan salah satu komitmen itu salah satu bentuk disiplin sebenarnya, tanggung jawab. Nah, kalau orang sudah punya komitmen yang baik gitu ya, tentunya apa yang dilakukannya penuh dengan tanggung jawab gitu ya, dan punya keteraturan, ada pedomannya gitu ya, dan ini bisa berjalan dengan baik ya. Di sini disebutkan bahwa saat seorang terikat dengan peraturan atau berusaha memenuhinya, hal ini bisa menghindarkan dalam berlaku secara semena-mena dan di luar kendali. Ya, tentu adik-adik udah paham lah gitu ya. Dengan disiplin orang akan punya hidup dalam peraturan, taat dalam peraturan, dan tadi sehingga orang punya pagar gitu ya, punya pagar dalam berperilaku. Ini yang disebut akhirnya dengan disiplin ini bisa menghindari berlaku atau perilaku seseorang misalnya semena-mena di luar kendali gitu ya. Dan ini bisa mengurangi risiko gesekan antar individu dalam anggota kelompok itu, dalam organisasi, dan juga di dalam masyarakat ya, sehingga nanti tercipta suatu lingkungan yang tertib dan damai. Nah ini penting gitu ya. Apa saja contoh disiplin? Banyak sekali pastinya ya. Kalian juga pasti sudah tahu lah, disiplin waktu makan, waktu istirahat, waktu bekerja, waktu belajar, gitu ya. Kemudian disiplin dalam beribadah, itu juga salah satu disiplin. Ya, dan ini lebih duluan muncul lah harusnya. Ya, kemudian disiplin dalam bekerja atau mengerjakan tugas, dan akhirnya salah satu implementasi disiplin ini adalah adanya suatu komitmen. Ya, paling tidak komitmen untuk diri sendiri. Ya, kalau setiap orang dalam kelompok punya komitmen yang baik terhadap dirinya, maka pasti secara tidak langsung akan baik juga komitmen organisasinya, gitu ya. Yang kedua kemudian adalah tentang patriotisme dan keberanian. Ya, nah jiwa patriotisme ini kan adalah sebenarnya sikap yang berani juga, ya, rela berkorban, ya, mempunyai jiwa seperti seorang pahlawan, gitu ya. Di sini disampaikan dari Dinas Sejarah Angkatan Darat bahwa sikap patriotisme Jenderal Ahmad Yani ini dilandasi oleh jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, ya, karena tadi ya ada jiwa nasionalisme sehingga orang bisa bertindak sebagai seorang patriot untuk membela bangsanya, sama gitu ya. Dalam organisasi pun begitu ya, ada punya rasa kepemilikan, kebersamaan yang tinggi sehingga dia akan yakin ya bahwa tindakannya
dibuat sesuai dengan arah organisasi. Yang terbaik untuk organisasi, tentunya juga untuk terbaik untuk bangsa dan negara, gitu ya. Tapi tidak disalahgunakan untuk hal negatif, ya. Nah, ini penting. Kemudian heroik, ya, berani membela keadilan dan kebenaran dan juga kepahlawanan, ya. Ini harus hati-hati. Adil dan benar ini memang sangat seksi untuk dibicarakan, ya. Adil menurut A, B, dan C ini sangat bisa sangat subjektif kalau kita nggak punya satu acuan yang disebut adil itu seperti apa, gitu ya. Dan juga kebenaran, baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik, gitu ya. Jadi hati-hatilah ketika kita turun membela sesuatu yang kalian anggap benar, apakah benar itu benar-benar sudah disebut sebagai suatu kebenaran. Ya, tentunya acuannya adalah satu, tidak menyimpang dari agama, negara, dan juga kelompok itu sendiri. Jadi hati-hati ketika kita bicara tentang kebenaran, ya. Kemudian berani di sini adalah berani untuk mengambil resiko demi menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan ini konteksnya sangat luas, gitu ya. Kalau dalam organisasi tentunya ini menggambarkan bagaimana mungkin dari waktu, gitu ya, dari waktu yang kita punya, kita berkorban untuk sedikit bekerja untuk organisasi. Itu juga sebenarnya suatu pengorbanan, ya. Di sini disebut sebagai aksi yang melampaui kewajiban kita, tindakan yang tidak wajib bagi kita, tindakan yang tidak dapat dituntut oleh siapapun untuk kita lakukan, gitu ya. Dan mudah-mudahan pengorbanan ini adalah pengorbanan yang jangan sampai pengorbanan ini punya tujuan. Pengorbanan ini mempunyai sesuatu yang positif untuk kedua belah pihak, dari kita dan untuk objek atau subjek yang kita tujukan, gitu ya. Misalnya dari kita untuk organisasi, gitu ya. Itu juga pengorbanan, ya. Luar biasa lah sifat pengorbanan ini, ya. Kalau kita lihat di gambar ini kan orang akan berusaha menolong temannya, gitu ya, untuk naik ke atas, untuk bangkit bersama-sama dengan cara dia memberikan energinya, gitu ya, yang belum tentu semua orang mau, gitu ya, belum tentu semua orang mau melakukannya, gitu ya. Itu juga pengorbanan, ya. Yang simpel lagi, misalnya ketika kita ada dalam satu kesuksesan, ya, IPK kita tinggi, gitu ya, kita bisa melalui satu proses ujian, gitu ya, proses ujian dengan baik, sementara ada teman kita yang perlu pertolongan, gitu ya. Tidak semua orang mau aware, gitu ya, membantu temannya yang tadi perlu bantuan karena IPK-nya masih kurang, misalnya seperti itu, ya. Ketika ini ada panggilan, gitu ya, panggilan untuk menolong itu juga ada suatu pengorbanan, gitu ya, karena dengan dia menolong, dia pasti akan menyisihkan waktunya membantu temannya, itu pengorbanan, gitu ya, masuk dalam organisasi, ya. Ketika kita hadir dalam suatu organisasi, ada tujuan untuk semua, ya, bukan tujuan untuk individu. Sekali lagi, kalau organisasi kan untuk kebersamaan, untuk semua, ya, untuk semua anggotanya. Pasti ada suatu sisi yang kita korbankan, apakah waktu, gitu ya, kemudian energi tentunya, gitu ya, atau ide-ide, ya, yang harusnya mungkin kalau individual munculnya ya namanya yang muncul, gitu ya. Tapi kalau kita jatuh dalam organisasi kan organisasi yang muncul namanya, ya, bukan individunya. Nah, itu juga pengorbanan, gitu. Apakah dia mau memberikan idenya atau dia hanya ingin keep sendiri, itu juga pengorbanan kalau saya rasa, gitu ya. Jadi aksi pengorbanan ini banyak hal, gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Dan ini luar biasa, kalau orang udah bisa melakukan ini luar biasa sekali, gitu ya. Dan jiwa-jiwa seperti ini memang adalah jiwa-jiwa sosial yang memang
perlu untuk menghidupkan organisasi gitu ya. Kalau orang masih egonya tinggi agak susah ya, agak susah gitu. Jadi saya memang melihat bahwa organisasi ini penting dalam menumbuhkan sifat sosial ya, karena di sini tuntutan pengorbanannya luar biasa ya. Kemudian nasionalisme ya, kalau ini sudah jelas ya, jiwa nasionalisme tadi, jiwa nasionalisme yang tinggi yang ada di Jenderal Ahmad Yani ini yang mendorong dia menjadi seorang patriot gitu ya, seorang pahlawan, pejuang gitu ya. Karena ada semangat yang melekat yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan tindakan bahwa ini adalah panggilan kewajibannya sebagai seorang anak bangsa gitu ya. Ada semangat kebangsaan yang tinggi gitu ya. Nah, di dalam organisasi yang ini harus dipahami adalah bahwa nasionalisme ini adalah suatu paham yang harus ada di suatu organisasi, karena kita tahu kalau kita bicara nasionalisme itu pasti ada suatu keanekaragaman ya, keanekaragaman yang ada di dalam kelompok ya. Pasti dong dalam satu kelompok mahasiswa tidak hanya sekarang terdiri dari satu suku bangsa aja ya, nggak semua yang akan menjadi ini adalah orang Sunda kan gitu ya, karena jadi ini ada di tanah Sunda. Tapi kan karena sekarang arus informasi tadi sudah sangat luar biasa, sehingga nama Universitas Jenderal Ahmad Yani sudah mulai dikenal di beberapa tempat, dan akhirnya datanglah gitu ya teman-teman kalian dari luar pulau, dari luar kota gitu ya, datang ke sini, dan akhirnya berbagai kultur ada di sini ya. Nah, kalau kita tidak punya toleransi bahwa kita dari satu bangsa yang sama, ini akhirnya agak susah ya dalam menghidupkan kehidupan berorganisasi. Kalau nggak punya rasa nasionalisme agak susah gitu ya. Yang muncul adalah ras akhirnya ya, rasa tidak satu suku, tidak satu keturunan, tidak satu budaya, ini susah gitu ya. Kalau hanya ini yang akan dibahas dalam organisasi, saya yakin tujuan organisasi tidak akan tercapai gitu. Padahal tujuan organisasi tadi untuk kebersamaan gitu ya. Jadi sekali lagi sifat nasionalisme ini adalah muncul karena rasa kebersamaan ya, karena kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu berbeda-beda gitu, tapi kita punya satu tujuan yang sama, dan ini harus muncul gitu ya, yang menyemangati kita untuk bisa berjalan bersama mencapai satu tujuan gitu ya. Kebinekaan pun sama sebenarnya ya. Di sini akan muncul bagaimana akhirnya kita punya toleransi gitu ya, punya toleransi karena keragaman tadi, kebinekaan ya, suku, agama, golongan, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Dengan toleransi yang tinggi ini akan menciptakan lingkungan yang sangat kondusif ya. Kalau lingkungannya sudah kondusif, ketika kita akan melakukan aktivitas itu sangat memberikan energi yang luar biasa ya. Tapi kalau antar internal kelompok juga udah tidak bisa terbina rasa kebinekaannya, tidak muncul toleransinya, susah. Apalagi nanti berinteraksi dengan organisasi lain ya, akan ada perpecahan, akan ada gesekan antar himpunan, wah ini susah gitu ya. Ini penting ya, karena kadang mohon maaf gitu ya, sangat sensitif kalau sudah bicara tentang saya ini mahasiswa fakultas A, saya mahasiswa fakultas B. Wah, udah agak susah gitu ya, udah hilang rasa kebinekaan tadi ya, udah hilang toleransi gitu ya. Padahal sekali lagi Allah menciptakan keragaman ini supaya kita sadar gitu ya. Kita hadir, kita diciptakan berbeda, tapi kita punya satu tujuan gitu ya. Dan harusnya dari keragaman ini harusnya bisa memperkuat kita. Kenapa? Karena suatu keunikan muncul. Karena dari perbedaan yang menjadi satu tujuan ini ada warna ya, kayak pelangi, warna-warni, tapi kalau jadi satu kan jadi bagus gitu ya. Kemudian apalagi? Akhirnya kita akan
mempunyai ini, mungkin saja ya tadi ide dari satu bukan satu kelompok ya, kalau ini lagi bicara satu organisasi, dari satu orang gitu ya, satu individu dengan individu lainnya, ini juga kan ide yang muncul ini bisa disebut kebinekaan, keragaman ya. Kalau kita terlalu diktator menguatkan satu ide tanpa memberikan kesempatan yang lain, ya mungkin justru kalau kita nggak tahu kalau ide dari teman yang tadi itu ya, itu bisa jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih baik satu ide yang bisa dimunculkan. Nah, makanya kebinekaan ini jangan dijadikan suatu masalah, tapi jadikanlah itu suatu pendorong gitu ya, pendorong dan menjadi suatu kekuatan supaya organisasi ini bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Sangat sensitif kalau kita bicara kebinekaan gitu, ya. Dalam lingkup kecil aja ya itu susah karena kadang egonya itu luar biasa. Nah, kalau bicara tentang kebinekaan dan nasionalisme, ini yang paling dikhawatirkan adalah menurunnya rasa nasionalisme tadi, ya, dan ini adalah sebagai efek negatif dari globalisasi yang tadi saya sampaikan, ya. Budaya asing yang masuk, pengaruh luar yang masuk tanpa bisa kita saring dengan baik, karena kurang kuatnya karakter kita, sehingga akan muncul krisis moral, ya, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari organisasi. Ada krisis sosial, gitu ya, di mana banyak sekali sekarang perpecahan, banyak sekali terjadi kasus-kasus kriminal dari hal yang kecil, gitu ya. Itu efek globalisasi. Karena apa tadi? Menurunnya nasionalisme, ya. Kemudian krisis identitas bangsa, ya. Karena kita nggak punya karakter, kita udah nggak tahu lagi siapa kita, gitu ya. Karena identitas kita sudah mulai luntur, gitu ya. Kita lebih nikmat mengadop budaya dari luar, yang menurut kita lebih keren mungkin, gitu ya. Padahal orang di luar mencuri identitas kita, gitu ya. Mereka justru bicara banyak budaya kita di negara-negara mereka yang menurut mereka unik, tapi buat kita sendiri ini kita nggak sadari mulai luntur, gitu ya. Banyak orang luar mempelajari bahasa Indonesia karena dia ingin sekali masuk memahami bagaimana karakter bangsa kita supaya dia bisa menyelami masyarakat Indonesia, dan pasti itu ada tujuannya, gitu kan. Itu yang harus kalian sadari ya. Ini anak-anak muda kami yang sekarang ini nanti akan selesai menyelesaikan tugas diganti dengan kalian, gitu ya, karena berganti generasi. Nah, nasionalisme ini jangan sampai luntur ya, sebagai identitas bangsa kita, gitu ya, sebagai identitas kalian, gitu ya, sebagai penerus semua perjuangan para pahlawan, perjuangan kami yang saat ini masih ada dan nanti akan digantikan oleh kalian, ya. Ini penting, ya. Kemudian sifat yang kedua adalah militan, ya. Militan ini sebenarnya adalah orang yang punya semangat tinggi, gitu ya. Dia berhaluan keras, tapi dalam hal yang positif tentunya, ya. Nah, ini sebenarnya juga salah satu kunci keberhasilan dari suatu organisasi, ya. Untuk membina suatu organisasi diperlukan orang-orang yang militan dan penuh pengabdian, katanya seperti itu, ya. Karena orang-orang militan ini orang-orang yang tadi, ya, rela berkorban lah, gitu ya. Dia pantang menyerah, gitu ya. Dia akan mati-matian, gitu ya. Karena dia sudah cinta, maka dia memiliki rasa pemilikan yang tinggi, maka dia akan mengabdi sepenuhnya, gitu. Nah, kalau udah militan, wah, ini luar biasa organisasi itu, gitu ya. Kalau prajurit, dia akan bertempur habis-habisan dan rela mati demi kelompoknya karena keyakinan dan prinsipnya yang dipegangnya untuk organisasi itu, untuk negara itu, gitu ya. Jiwa militan ini cirinya dari Jenderal Ahmad Yani. Ya, kenapa militansi penting? Karena dengan militansi ini adalah suatu bentuk totalitas dan loyalitas setiap kader atau anggota terhadap organisasi yang diikutinya. Kemudian
Militansi dapat menjadikan organisasi mampu bergerak lebih efektif, dinamis, produktif, dan efisien. Militansi juga akan membuat setiap anggota dan kader suatu organisasi akan lebih fokus pada hal-hal yang prinsip dan strategis, sehingga akan membuat organisasi lebih cepat mencapai tujuannya. Ya, begitu pentingnya militansi. Ya, nah, terkait dengan militansi, jangan sampai nanti ketika kita masuk dalam organisasi, kita juga nggak tahu apa sebenarnya tujuan kita ikut organisasi, gitu ya. Apakah hanya sekedar gengsi, daripada nggak ikut organisasi, ya lumayan aja, gitu ya, ada teman, ya, atau ingin populer, gitu ya. Nah, ini harus di cross check lagi ya masing-masing. Apa sih tujuan kita masuk organisasi tersebut? Apakah hanya ingin ikut-ikutan saja atau betul-betul ingin mendapatkan manfaat dan menghidupkan organisasi dan membantu organisasi lebih sukses lagi. Nah, itu cross check-nya ya. Tapi kalau tadi cerita tentang militansi, harusnya kita sadar bahwa ketika kita masuk organisasi, kita mendapatkan manfaat, kita mempunyai tujuan yang baik untuk organisasi, gitu ya. Jangan sampai bingung, gitu ya, hanya ikut-ikutan dan nggak tahu mau ikut organisasi apa. Nah, itu ya, jangan sampai seperti itu, ya. Apalagi ini sering terjadi pada maba biasanya ya, mahasiswa baru. Oke. Dari semua yang sudah saya sampaikan, saya berharap bahwa konsep organisasi yang ada di Unjani ini benar-benar sudah sesuai arahnya, dan karena konsep organisasi ini penting, gitu ya, dalam pelaksanaan program kerja di organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Dengan demikian, konsep organisasi yang ideal itu adalah yang di Unjani, gitu ya, tentunya yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai keahmadiyanian, baik dalam mencapai tujuannya, sasarannya, kemudian menerapkan aturannya, kemudian manajemennya, teamwork-nya, dan juga dalam melaksanakan koordinasinya, dan juga figur pemimpinnya. Ini penting, ya. Profil pemimpin dalam organisasi bisa mengimplementasikan nilai-nilai keahmadiyanian yang sudah saya sebutkan tadi, gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi suatu ciri atau karakter bagi organisasi mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya. Terakhir, mungkin bagaimana penerapan ini di alumni nanti akan disampaikan oleh pembicara kedua. Ya, di sini saya hanya menyampaikan bahwa kalau karakter ini sudah kuat dan akan terlihat di masyarakat, ini pasti sangat membantu bahwa memang mereka calon mahasiswa adalah orang-orang yang paham bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani yang mempunyai nilai-nilai keahmadiyanian ini mempunyai karakter yang kuat, sehingga mereka yang masuk adalah memang orang-orang yang memang ingin menjadi mahasiswa yang sesuai arah atau karakter Universitas Jenderal Ahmad Yani, gitu ya. Jadi mulai dari inputnya, kemudian prosesnya, dan nanti selesai, ketika kalian sudah selesai dalam proses pembelajaran dan akhirnya keluar sebagai alumni, ini pun tetap melekat, gitu ya. Nilai-nilai keahmadiyanian ini tidak luntur. Jadi mulai dari input, proses, dan output, semoga nilai-nilai keahmadiyanian ini tetap melekat, dan ini akan memberikan jaminan untuk bangsa, untuk negara, bahwa kita adalah entitas akademika yang menerapkan nilai-nilai luhur pahlawannya. Demikian dari saya, tetap semangat, tetap maju demi organisasi, dan jangan lelah untuk mencapai kesuksesan, karena semua kerja keras itu akan membuahkan hasil. Ya, terima kasih.
Dari topik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali penyampaiannya, sangat memberikan gambar dan wawasan kita untuk bisa menanamkan atau mengaplikasikan nilai-nilai keahmadianan di organisasi. Baik, mohon responnya dari audiens, bisa kasih reaction tepuk tangan. Ya. Oke, silakan. Ini untuk melihat apakah kalian menyimak atau tidak ya. Silakan, saya tunggu reaction tepuk tangannya. Oke, terima kasih bagi yang sudah. Ya, baik, kita masih ada waktu sampai 10.35 Ibu, kurang lebih 20 menit kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian bagi yang ada masalah dengan jaringan bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, dipersilakan. Ada yang raise hand kah? Dari teknik industri, mesin, atau metalurgi? Mangga. Kebetulan ini ada angkatan 19 dan 20 juga, Bu. Kebetulan mungkin ini akan jadi regenerasi penerus yang akan terlibat banyak di organisasi, khususnya di HIMA, betul, Bu. Iya, betul. Karena eranya 2019 ya, kalau nggak salah. Betul. 19 dan 20 udah mulai masuk mungkin di anggota atau misalkan di pengurus gitu ya. Belum inti mungkin. Iya, betul. Ini dari sekian banyak 247. Oke, ada dari, saya bacakan dulu ya untuk yang pertama, ini dari Arif ya, dari Teknik Mesin 2018. Teknik Mesin Cimahi sih kalau lihat nih. Izin bertanya Bu, bagaimana langkah awal membentuk karakter-karakter tersebut, mungkin nilai-nilai keahmadian tadi ya, agar kita berhasil, mungkin berhasil secara organisasi atau secara individu. Yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu terlebih dahulu, mangga Bu. Ya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya baik sekali ya. Udah mulai aware gitu ya. Ini dari angkatan 2018 gitu ya. Gimana caranya gitu ya membentuk karakter ya. Tadi kita pahami kalau misalnya kita bicara organisasi berarti kita bicara tentang gabungan dari individu-individu ya. Karakter keahmadianian yang nantinya menjadi karakter organisasi ini perlu disosialisasikan dulu tentunya gitu ya. Yang tadi kita sampaikan bahwa visi misi universitas kita tadi ada jiwa kebangsaannya, kemudian ada nama Ahmad Yani. Nah gitu ya, dua hal ini adalah warna kita, karakter kita yang harus menjadi penciri kita yang membedakan kita. Sebentar, ini saya pakai masker sih soalnya. Saya lagi di klinik, jadi agak susah. Oke, saya ulangi ya. Sekarang udah lebih jelas ya. Ya, jadi sekali lagi, kalau tadi kita bicara organisasi ya, berarti kita bicara tentang individu-individu yang kemudian menjadi satu karena punya tujuan yang sama gitu ya. Supaya karakter ini bisa muncul gitu ya, kita punya dulu kiblatnya gitu, karakter kita mau seperti apa. Nah, kalau di Universitas Ahmad Yani tadi saya sampaikan, tentu karakter kita adalah karakter yang punya dasar satu sesuai dengan visi misi, kedua keahmadianian. Bagaimana membentuknya, kita sampaikan dulu, kita sosialisasikan dulu apa saja nilai-nilai keahmadianian gitu ya. Dan kemudian setelah kita sosialisasikan, kita terapkan gitu. Sedikit-sedikit, kalau misalnya saya yakinlah gitu ya, saya sih positive thinking, nggak mungkin lah nggak ada satupun nilai-nilai ahmadiani yang tidak dimiliki gitu ya. Tapi mungkin beragam gitu ya. Ada orang yang disiplinnya tinggi, tapi mungkin militansinya masih kurang, bukannya tidak ada. Mungkin satu lagi orang, mungkin dia nasionalismenya tinggi, tapi tidak disiplin, itu bisa saja gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pemimpin dalam organisasi, ya kita nggak boleh menyerah, gitu ya, tidak boleh menyerah ketika tadi ya bermacam-macam karakter ini yang merupakan juga keanekaragaman atau kebinekaan ini muncul, harusnya jangan menjadi suatu penghalang, tapi menjadi suatu kekuatan. Kita ya sosialisasikan lagi dan kita coba terapkan pelan-pelan misalnya
dengan disiplin. Usahakan rapat on time, gitu ya. Usahakan program kerja bisa dijalankan, gitu ya, tidak hanya hitam di atas putih, gitu ya. Itu kan juga salah satu cara menerapkan atau menumbuhkan karakter, gitu ya. Dan satu lagi, sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa hanya menuntut anggota kita memiliki karakter yang tadi, gitu ya, karakter Ahmad Yani, sementara itu nggak ada di kita, gitu. Harusnya pemimpin ya jadi role model dulu, gitu ya. Kalau kita sudah bisa jadi role model yang baik, kita bisa dilihat oleh teman-teman kita, oleh anggota kita, itu akan lebih baik, gitu ya. Ketimbang kita hanya bicara teori, misalnya gitu. Kita menuntut anggota kita disiplin, tapi kita sendiri nggak disiplin, misalnya seperti itu, ya. Baik, baik. Itu mungkin Pak Asep. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin tentang karakter keahmadanian atau misalkan tadi rasanya bisa kita pelajari bersama, tapi di sini saya coba sampaikan pesan dari Bung Hatta, Bu izin. Kurang cerdas hanya bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, jadi mungkin kejujuran itu juga penting untuk membangun karakter tadi. Baik, izin Bu, ada pertanyaan berikutnya dari Faris Fatur Rahman dari Teknik Mesin Cimahi juga. Saya coba simpulkan pertanyaannya tentang membentuk anggota atau kader ya, agar militansinya baik gitu ya, karena memang perbedaan dari dulu dengan sekarang beda gitu, tidak mungkin dilakukan pembinaan seperti dulu gitu ya, zaman-zaman mungkin angkatan berapa yang benar-benar di-push gitu ya, sekarang kan jatuhnya akan bundung mereka kalau misalnya dikasih beban yang seperti itu. Nah, itu pandangannya atau tanggapannya seperti apa, Emang enggak? Baik, gitu ya. Ini juga bagus pertanyaannya ya. Tapi yang bertanya ini sebenarnya dia sudah mengidentifikasi bahwa zamannya udah beda ya. Iya, betul. Zamannya udah beda, itu udah bisa mengidentifikasi sebenarnya, gitu ya. Zaman saya dan zaman kalian sudah berbeda, gitu ya. Zaman kalian dengan adik-adik kalian tadi yang kalian sebutkan aja udah beda, apalagi zaman saya ke kalian, gitu ya. Ada generasi milenial, generasi Z, generasi Y, sekarang itu karakternya beda-beda, dan itu butuh inovasi, gitu ya, butuh suatu kreativitas bagaimana bisa menerapkan tadi militansi, gitu ya. Caranya pasti akan berbeda. Kalau misalnya zaman sekarang anak-anaknya pundung ya, memang anak-anak bisa dikatakan manja mungkin ya anak-anak sekarang, karena segala fasilitas mudah didapatkan, gitu ya. Kalau zaman saya, zaman Pak Asep, zaman Pak Wirawan, wah, jangankan internet gitu ya, cari buku di perpustakaan aja belum tentu ada semua gitu ya. PR nggak bisa main copy paste gitu ya Pak ya, dari komputer. Ngetik iya, gitu, tulis tangan. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya mempengaruhi kenapa anak sekarang bisa dibilang apa namanya tadi manja gitu ya, karena fasilitasnya sangat tersedia gitu ya, hanya dengan memainkan jari semua dia peroleh gitu ya. Jadi sekarang tidak hanya otak tapi jari gitu ya. Kalau dulu kita wah luar biasa gitu ya pengorbanannya, tapi tadi butuh kreativitas, butuh inovasi gitu ya dari seniornya supaya jiwa militansinya juga tetap dapat gitu ya. Mungkin bukan mungkin, tapi sepertinya sejarah perlu diperkenalkan. Gitu. Ya, sejarah perlu diperkenalkan, gitu ya. Apa namanya ya? Bukan mengontaminasi apa ya? Mengajak mereka untuk melihat gitu ya bahwa tidak mudah gitu ya memperoleh kesuksesan gitu ya, perlu pengorbanan, itu juga militansi gitu ya. Menumbuhkan rasa kepemilikan juga itu akan menimbulkan rasa jiwa militansi gitu ya. Yang tadi kalau kita udah punya kecintaan gitu ya, pasti kita akan bela mati-matian gitu ya. Dan tadi kuncinya keberhasilan organisasi ya militansinya tadi gitu ya. Tapi rasa kecintaan itu kan muncul ketika senasib sepenanggungan gitu. Tapi kalau rasa egoismenya masih tinggi ya nggak susah ya gitu. Padahal dalam organisasi jiwa sosialnya itu harus muncul gitu ya. Sosialisasi sosialnya harus tinggi gitu ya. Toleransinya harus tinggi gitu ya. Kalau ini belum muncul ya agak susah ya militansi itu tercipta gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sangat detail, jelas sekali
tentang kreativitas dan inovasi dari pengurus tentunya untuk mengajak anggotanya untuk banyak terlibat di organisasi, mungkin seperti itu. Memang kadang saya yakin juga sih teman-teman pengurus mungkin punya inovasi, punya kreativitas, kadang mungkin masih agak dibenturkan dengan budaya organisasi yang sebelumnya gitu. Mungkin mereka agak segan untuk melakukan itu, takut ABCD lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat dengan adanya pandemi yang 2 tahun ke belakang ini, rasanya dua generasi keputus sebenarnya. 2021 itu bisa kita buat regenerasi yang baru. Oke, baik, ada lagi dari Dwi Pebi ya, Teknik Industri, izin bertanya mengenai organisasi. Bila ada orang-orang yang tidak aktif dalam berorganisasi, berkontribusinya kegiatan dalam organisasi, jadi kurang berkontribusi dalam berorganisasi, apakah ada solusi dan pandangan dari Ibu? Semoga Bu. Ya, baik. Ya. Gimana caranya kalau misalnya banyak anggota yang kurang berkontribusi sehingga organisasi ini bisa jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, berarti ini yang punya peran utamanya adalah leadernya, gitu ya, pemimpinnya, gitu ya. Tadi, gitu ya. Ciri organisasi kan ada pemimpin dan ada tujuan serta ada program, gitu ya. Kalau kita berprinsip pada hal tersebut, insya Allah itu bisa berjalan, gitu ya. Kemudian tadi mereka atau teman-teman yang masuk organisasi ini harus juga menyadari tadi tujuan masuk organisasi itu buat apa, gitu ya. Kalau cuma hanya ya daripada tidak sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi, cuma ikut-ikutan ya susah, gitu ya. Terus kadang juga bingung. Ini saya sering ketemu ya sama mahasiswa, gitu ya. Habis bingung mau ikut organisasi apa, ya udahlah ikut ini aja. Nah ini kan juga berpengaruh, gitu ya. Tadi saya sempat kasih gambar ini sebenarnya tujuan organisasi apa, gitu ya. Apakah hanya ingin ikut-ikutan, apakah betul ingin memperoleh manfaat dari ikut organisasi dan mengembangkan organisasi, gitu ya. Kita mendapatkan tapi kita juga memberi. Nah ini harus dianalisis dulu masing-masing, gitu ya. Kalau misalnya semua anggotanya betul-betul menyadari hal tersebut, jadi ketika dia punya keinginan masuk organisasi bahwa dia ingin mendapatkan manfaat dan juga ingin berkontribusi, saya rasa organisasi itu tidak akan sepi, gitu ya. Organisasi itu tetap akan hidup, gitu ya. Dan tadi ketua punya peran yang sangat penting sebagai seorang leader, gitu ya. Soft skill di sini dituntut, gitu ya. Bagaimana nyawa organisasi itu tetap ada, seperti itu, Pak Asep. Ya, baik, terima kasih Ibu. Itu tadi peran dari leader ya, dari ketua bisa mengadakan pelatihan tentang organisasi, karena mungkin dari teman-teman SMA atau SMK tidak mengenal sama sekali, mungkin dulunya tidak terlibat di OSIS atau yang lainnya, tapi kalau yang terlibat biasanya sih muncul ya, darah organisasinya bakal ikut kembali, tapi yang enggak perlu dikenalkan kembali tentang pentingnya berorganisasi ya. Itu tadi mungkin sepakat dengan Ibu, peran dari leader dan juga tim di bawahnya untuk membuat rangkaian kegiatan untuk mengajak, menjaring anggota-anggota yang lain untuk terlibat di organisasi. Dan kebetulan di organisasi di kita cukup banyak Bu ya, UKM-nya, ormawanya, bukan hanya yang hobi gitu kan, yang sifatnya hobi lah ya, lebih ke ada olahraganya juga gitu ya. Kalau UKM ya, kalau untuk HIMA mungkin udah memang terikat gitu ya, karena kita bagian dari anggota HIMA. Oke, 10.28, masih ada 7 menit, kiranya masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, ada dari mahasiswa, silakan. Dari UKM nih saya berharap akan banyak, kalau UKM itu kan kumpulan ya, datang dari berbagai fakultas, jadi sebenarnya saya berharap UKM ini juga banyak peminatnya gitu, karena dengan masuk ke UKM gitu ya, keikutsertaan mereka di UKM itu tadi menimbulkan sifat sosialnya tinggi gitu, ketimbang kalau di himpunan atau di BEM fakultas masing-masing gitu. Kalau itu karakternya pasti sudah bukan karakter, maksudnya itu kan udah satu sama ya, paling nggak ada kesamaan lah, sama-sama anak mahasiswa fakultas manufaktur, sama-sama mahasiswa psikologi misalnya, itu dari satu kesamaan. Tapi kalau di UKM itu yang sebenarnya bagus kalau untuk berorganisasi juga. Lebih beragam mungkin Bu ya, dari beberapa kumpulan program studi. Baik. Ini ada Pak Haji, halo Pak Haji. Ada Pak Haji juga nih.
Ya, selamat siang, Bu. Apa kabar? Ya, baik, baik. Ketemu lagi. Iya. Ini pakarnya organisasi, Pak Haji. Iya. Pak Haji mau menambahkan barangkali, mangga. Ya, silakan Pak Haji. Ya, kalau saya berhadapan Bu Dewi itu jadi malu, Bu. Aduh. Sering ketemu ya, Bu ya? Karena apa namanya, himpunan mahasiswa mesin ya, Bu ya, terutama. Iya, Ya, begitulah jiwa mudah-mudahan himpunan mahasiswa mesin ya HMM ya, Bu ya, semakin baik. Iya, amin. Apa namanya, bergabung kalau kita harapkan ya, Bu ya, antara Bandung dan Cimahi gitu ya. Ya itu makanya jangan selalu perbedaan yang dikedepankan gitu ya. Kalau itu yang dipermasalahkan nggak akan selesai. Toto kita kiamat lah. Tujuan nggak tercapai, ributnya yang tercapai. Ributnya ya, Bu ya. Bahaya juga ya, gitu ya. Ini masih dalam lingkup Indonesia ya. Gimana kita mau melawan dunia luar gitu. Iya. Konflik internal aja nggak pernah selesai, ini susah. Dia harus disadari sama anak-anak muda gitu ya. Iya, betul-betul. Nasionalisme tadi, keragaman tadi, harusnya jadi penguat seperti itu. Oke, baik. Ibu masih ada nih satu lagi sepertinya ya, Ya, sebelum kita silakan. 10.35 dari Tri Aji ya, Teknik Industri 2020. Ya, ini penerus juga. Selamat pagi Bu, izin bertanya, seberapa penting bagi kami khususnya mahasiswa untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai organisasi yang akan kami ikuti? Mengingat tidak semua organisasi cukup worth it untuk kita ikuti, katanya ya. Bagaimana cara mengetahui apakah organisasi tersebut cukup baik untuk diikuti? Terima kasih sebelumnya, mangga. Baik, terima kasih. Waduh, organisasinya nggak worth it gitu ya. Jadi gimana ini gitu ya? Tadi ya deh ya. Kita harus sadar dulu apa tujuan kita ikut organisasi gitu ya. Jangan sampai kita ikut organisasi tanpa kita memperoleh manfaat, dan sebaliknya kita masuk organisasi tapi kita tidak punya kontribusi untuk organisasi, sehingga lemahlah organisasi tadi, dan akhirnya tadi yang kalian sebut tidak worth it gitu ya. Kalau kita bagian dari organisasi, kita ingin majukan organisasi sehingga organisasi ini punya benefit gitu ya, organisasi ini sangat bergengsi, itu nyawanya ya dari anggotanya sendiri yang menghidupkan gitu ya. Mulailah dari adik-adik yang merasa misalnya saya perlu masuk organisasi apa di sini, mahasiswa himpunan gitu ya, karena saya lihat manfaatnya banyak, tapi tapi ternyata menarik program kerjanya, tapi tidak jalan, itu bisa aja kan ya, yang tadi dibilang nggak worth it. Nah, ini PR buat adik-adik yang baru mau masuk harusnya gitu ya. Gimana caranya organisasi yang merupakan wadah ini, yang harusnya berfungsi gitu ya, yang harusnya punya manfaat banyak, ini dihidupkan kembali gitu. Jadi ya tadi, yang menghidupkan, yang membuat worth it organisasi itu adalah kalian gitu ya. Tapi bagaimana kita memilih organisasi ini baik atau tidak, ya tadi balik lagi juga gitu. Kita apa tujuan ikut organisasi, mau manfaat apa yang mau kita peroleh gitu ya. Kita mau ikut organisasi yang mengasah soft skill kepemimpinan, itu berarti kita masuknya ke himpunan, ke BEM, atau kita ingin mengasah hobi tadi yang seperti Pak Asep sampaikan gitu ya. Saya mau ikut paduan suara gitu ya, karena saya suka dan saya rasa ini tempat saya untuk meningkatkan talent saya di bidang tarik suara. Oke, saya pilih itu. Nah, seperti itu. Atau saya mau ikutnya dua, ini dan ini, ya itu balik lagi. Apa sih tujuan kita ikut organisasi gitu ya. Dan gimana cara memilihnya, itu organisasinya baik atau tidak, ya lihat saja gitu. Apakah organisasi itu benar-benar memberikan manfaat atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita terpanggil, balik lagi, sekali lagi, kalau kita terpanggil bahwa sebenarnya wadah ini adalah wadah yang tepat tapi tidak terorganisir yang baik, ya berarti itu PR kita. PR kita ketika kita masuk, kita perbaiki. Itu kembali lagi gitu, kalau menurut saya. Demikian Pak Asep. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tadi pengembangan soft skill mungkin ya, ketika kita bisa terlibat di organisasi dengan mungkin tambahnya relasi, mungkin ya teman-teman nanti bisa membangun relasi di dalam, karena nanti bisa berkomunikasi dengan berbagai prodi gitu ya, kalau kita jadi
aktif di Hima biasanya seperti itu. Kemudian selain itu juga bisa bisa mengembangkan atau misalnya melakukan inovasi untuk Hima atau organisasi yang lebih baik. Ini itu peran kalian juga gitu ya. Kalau sekarang melihatnya masih belum, nah ini saya nih, tugas saya untuk membenahi ini semua, mungkin seperti itu gitu ya. Oke, baik, di jam saya sudah 10.34, satu. Baik, Ibu Bapak sekalian. Sebenarnya pembicara tentang dari awal, mungkin saya pembicara yang berikutnya itu kita bicara tentang Halo Pak, halo, please. Halo MC, terdengar suara saya? Ya, Oh, Pak. Oke, mungkin dari Pak Umar ya, mungkin jaringannya ya. Jaringannya kelihatannya Pak Asep. Iya, ada tadi pas di awal agak putus-putus. Halo Pak Umar. Ya. Maaf terjadi gangguan sinyal tadi. Ya, ya baik Pak. Mau di-share dari saya atau dari Bapak Pak? Enggak. Supaya Dari sini nggak bisa. Oh, boleh, silakan. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ya, seperti yang saya sampaikan, semua pembicara kita membicarakan tentang bagaimana keahmadiyanian ya. Walaupun ini mungkin profil Bapak Ahmad Yani ini sudah disampaikan oleh seluruh pembicara, tapi tidak ada salahnya karena itu sudah dibuat. Saya sampaikan saja bahwa Jenderal Ahmad Yani ini merupakan pahlawan revolusi yang lahir tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo, ya, Jawa Tengah. Beliau meninggal 1 Oktober di tahun 1965 ya, di usia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Ya. Ini Bapak Ahmad Yani ini merupakan Komandan TNI Angkatan Darat waktu itu yang ke-6 dan menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ya, beliau meninggal karena ya terbunuh atau dibunuh oleh anggota gerakan PKI waktu itu di 1 September ya. Ini merupakan profil dari Ahmad Yani, saya rasa sudah paham semua adik sekalian. Nah, berikutnya adik sekalian, pendidikan keahmadiyanian ini merupakan sarana menginternalisasikan nilai-nilai Bapak Jenderal Ahmad Yani
ya kepada para mahasiswa sehingga mengetahui kisah bagaimana perjuangan Jenderal Ahmad Yani kala itu ya sewaktu dia masih hidup. Jadi adik-adik sekalian dan bapak-bapak hadirin yang sempat hadir, bahwa kita ketahui bahwa di dalam kemiliteran Bapak Ahmad Yani ini merupakan sosok militer yang sejati, prajurit sejati, mereka yang memiliki tingkat disiplinnya cukup tinggi, memiliki loyalitas, kemudian pemberani dalam kebenaran, ya, kemudian memiliki karir yang cukup cemerlang di TNI Angkatan Darat waktu itu. Ya, kemudian beliau memiliki sikap pribadi yang karakter yang unggul, di mana memiliki kejujuran, memiliki tanggung jawab, rasa tanggung jawab yang cukup bagus, ya. Kemudian memiliki sifat-sifat pantang menyerah, nasionalisme, ya. Dan selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sehingga beliau, dari sekalian, setiap tugas yang diberikan, ya, beliau menyampaikan bahwa tugas merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya. Jadi setiap tugas yang diberikan, dia selalu menjalankan dengan baik dan benar serta berhasil. Ya, karena beliau ini memiliki setiap pelaksanaan tugas, kemudian dia memiliki mental yang bagus, ya, baik mental rohaninya, ya, mental kejuangannya, dan mental ideologinya. Ya, seperti mental rohani, dia selalu orang yang taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada perintahnya, menjalankan sesuai agamanya, ya. Ya, kemudian memiliki ketaatan, ya, terhadap agama. Inilah mental rohani yang dia lakukan selama hidupnya. Kemudian dia memiliki juga mental kejuangan, rasa patriotismenya, menyerah, berkorban, seperti yang ada dalam nilai-nilai keahmadiyaan ini. Dan juga mental ideologi yang cukup kuat, sehingga beliau selama hidupnya betul-betul menjaga ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk demi tegaknya keutuhan bangsa dan negara ini. Ya, sehingga beliau sampai mengorbankan jiwanya, dan terjadi korban jiwa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini di dalam proses perkuliahan itu diharapkan ya harus dirancang secara interaktif, menarik, kreatif, dan inovasi ya tentang keahmadiyaan ini. Baik, adik-adik sekalian, di dalam penyampaian kuliah ini, ya mungkin tadi saya sampaikan bahwa nilai-nilai Jenderal Ahmad Yani ini memiliki banyak karakter kepribadiannya. Ya, selain saya nanti akan menyampaikan bagaimana tentang kedisiplinannya, bagaimana tentang kejuangannya dan pengorbanannya. Selain beliau juga memiliki sikap sikap tentang keteladanannya, kemudian tentang kebinekaannya, kemudian tentang keberaniannya, dan terutama tentang loyalitasnya. Ya, beliau sangat loyalitas terhadap atasan, terhadap tugas, terutama loyalitas terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Nah, sehingga pada kesempatan yang baik ini, ya saya akan menyampaikan beberapa aplikasi nilai kedisiplinan, kejuangan, dan pengorbanan, mungkin nanti ditambahkan tentang bagaimana keteladanan. Ya. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Jenderal Ahmad Yani itu di dalam membina, mendidik, dan mengayomi, menyiapkan generasi penerusnya, baik stafnya terhadap anggotanya juga. Beliau selalu menggunakan pendekatan persuasif, ya, menggunakan persuasif, kemudian mengedepankan kepribadian yang sangat menjadi suri tauladan, ya, mengedepankan kepribadiannya, mendapatkan tentang keteladanannya, mendapatkan tentang kedisiplinannya,
dan menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa juang yang cukup tinggi, ya, dan kemudian dia menjadi panutan daripada anggotanya, para stafnya, dan generasi-generasi adik-adiknya. Nah, sehingga diharapkan cara-cara bagaimana beliau memimpin, bagaimana mempengaruhi orang lain, dan membimbing adik-adiknya dalam menjalankan tugas supaya ke depan lebih baik, maka dia selalu menunjukkan suri tauladannya, baik kedisiplinannya, kemudian ketauladannya, ya, kemudian kepribadian yang sangat baik. Nah, sehingga dari sisi mahasiswa juga, ya, baik secara perorangan sebagai mahasiswa maupun secara organisasi, baik apabila pun sampai ada di mahasiswa sudah menjadi alumni, ya, di dalam membimbing, membina adik-adiknya diharapkan ya, mengedepankan suatu cara yang bagus, menjadi contoh dan tauladan, ya, membina, membimbing dengan penuh rasa disiplin, ya, kemudian tunjukkan bagaimana pengorbanan adik-adik sekalian dalam membimbing adiknya, meluangkan waktu, memberikan kesempatan walaupun dalam kesibukan. Ada yang terutama yang masuk dalam organisasi kemahasiswaan, ya, sangat perlu mengatur waktu, ya, manajemen waktu itu sangat diperlukan sehingga masih bisa melaksanakan pembinaan terhadap adik-adiknya, kemudian saling mengingatkan terhadap kawannya, dan diharapkan apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Baik, berbicara tentang disiplin, tadi mungkin dari pembicara sebelumnya juga saya menyampaikan tentang apa definisi disiplin dan sebagainya. Pada intinya disiplin itu sangat penting, ya, untuk mencapai tujuan, sangat penting untuk keberhasilan, ya, mencapai cita-cita. Tanpa disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin diri kita, ya, dalam pekerjaan, saya rasa sangat riskan lah untuk mencapai cita-cita kita. Kuncinya adalah disiplin, ya, salah satu penunjang lah, selain karakter-karakter lain di dalam diri kita yang dapat menunjang keberhasilan. Jadi disiplin ini sangat penting sehingga adik-adik mahasiswa, ya, mahasiswa Unjani yang kita banggakan, di mana diharapkan adik-adik juga memiliki karakter, ya, disiplin yang tinggi, ya, seperti yang dilakukan atau menginspirasi tentang bagaimana tentang disiplin Bapak Jenderal Ahmad Yani. Bagaimana keharusan adik-adik di kampus? Ya, minimal adik-adik sekalian harus melaksanakan proses perkuliahan dengan baik dan benar. Ya, mulai disiplin waktu jadwal yang diberikan oleh dosen tepati, ya, kalau misalnya off kampus masuk kelas, ya, tepat waktu, kemudian mengisi absen, menyiapkan sarana prasarana di dalam kelas, ya, kemudian terutama kalau misalnya jadi ketua kelas, bertanggung jawab, ya, disiplin sebagai ketua kelompok atau kelas dalam pembelajaran, ya. Kemudian kalau on cam seperti sekarang, ya, diupayakan, ya, tidak off cam tapi on cam, ya, kelihatan aktivitasnya dan mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik, ya, kemudian aktif. Jadi walaupun ada di mahasiswa ada yang beraktif dalam organisasi, tetapi hak dan kewajiban itu sama dengan yang lainnya untuk mengikuti pendidikan atau mengikuti pembelajaran di kampus dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, ya. Kemudian ada sekalian sebagai mahasiswa, ya, biasanya para dosen memberikan tugas baik perorangan maupun kelompok, ya, terhadap adik mahasiswa itu belajar ditepati waktunya, dilaksanakan tugas itu dengan baik, dengan benar, karena, ya, tugas itu merupakan suatu kehormatan lah, kehormatan, penghargaan dari dosennya kepada mahasiswa dalam mata pembinaan pendidikan ini, agar, ya, salah satunya untuk meningkatkan tingkat disiplin adik sekalian, ya. Kadang-kadang dari mahasiswa diberi tugas
ada yang sigap, ada yang tepat waktu, ada yang mengerjakannya dengan baik, ya ada yang kurang-kurang dikit, dan ada juga yang mungkin kelupaan, ya kelupaan akan tugasnya sehingga pada saat pengumpulan terlambat. Itu ada, ya. Pada intinya, walaupun adik-adik siswa sama aktif dalam organisasi, tapi mahasiswa berlaku sama ya, di dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh para dosen. Ya, khususnya kalau tugas kelompok kan ada ketua kelompoknya, dia juga harus bertanggung jawab, mengatur kelompoknya, mungkin siapa yang mencari referensi dan sebagainya, siapa yang mengerjakan produknya, ya kemudian siapa yang membuat PPT atau slide-nya, nanti dibagi dalam tugas diskusi, siapa yang memberikan paparan, ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekannya, ya menyimak, kemudian menyiapkan jawaban untuk disampaikan dalam diskusi kelompok itu. Pada intinya, ya, disiplin kerja kelompok, disiplin perorangan itu merupakan kewajiban dari adik-adik mahasiswa sekalian untuk dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian di dalam berorganisasi, adik-adik mahasiswa juga harus aktif, di mana organisasi itu kan punya tujuannya, kemudian ada program kerjanya, ada sasarannya. Nah, diharapkan ya, masuklah organisasi kemahasiswaan yang baik di dalam perkampusan maupun di luar. Ini yang khususnya di kampus, kemudian terutama harus betul-betul menjalankan sesuai program ya, yang ada, aturan-aturan yang ada di dalam universitas. Ya. Selanjutnya, adik sekalian, ini disampaikan sebagai mahasiswa juga harus dimulai berdisiplin itu dari rumah. Jadi rumah ini, di keluarga itu merupakan suatu organisasi kecil lah, organisasi yang paling kecil, tetapi sangat penting dan merupakan pembelajaran. Ya, pembelajaran ke depan itu berangkat itu dari bagaimana kehidupan di keluarga, di rumah. Di mana di rumah itu sudah jelas, ya ada aturan-aturan bagaimana di rumah. Setiap keluarga punya aturan tersendiri di rumahnya. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kita harus betul-betul sebagai mahasiswa, selain kita melaksanakan penyiapan mengikuti pembelajaran, juga tidak boleh meninggalkan tugas-tugas kewajiban sebagai anak terhadap orang tuanya. Kita harus sadar bahwa kita jadi mahasiswa itu tidak terlepas dari jerih payah, dengan jerih payah atau pengorbanan orang tua untuk menyiapkan sarana prasarana pendidikan, ya untuk menyiapkan kewajiban-kewajiban untuk adik-adik mahasiswa bisa mengikuti pendidikan, ya membayar iuran dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung adik-adik sekalian mengikuti perkuliahan, banyak hal-hal yang sangat menuntut orang tua, ya, dengan susah payah mencari dana dan sebagainya untuk menyekolahkan adik-adik dengan harapan orang tua adik-adik kelak menjadi manusia yang berguna ya bagi keluarga, bagi negara dan bangsa. Ya, mulai kehidupan di rumah, mungkin mulai bangun tidur. Kadang-kadang udah dewasa juga bangun tidur nggak pernah. Padahal kunci utama bangun tidur, rapikan tempat tidur itu dengan baik. Itu mencerminkan pribadi. Ya, kepribadian itu dimulai dari tempat tidur itu. Kalau tempat tidur habis tidur dirapikan, kemudian selanjutnya disiplin waktu melaksanakan ibadah, ya, subuh kalau yang beragama Islam, kemudian di rumah juga melaksanakan aturan-aturan. Ya, tidak lupa juga ya menjaga stamina lah, olahraga agar kita sehat ya, dan bisa melaksanakan olahraga kebutuhan kesehatan kita. Kemudian di dalam rumah juga itu merupakan tempat belajar yang sangat pertama kita belajar di rumah, mulai kecil dibimbing orang tua sehingga sampai saat ini dewasa. Itu harus menghormati orang tua. Setiap apa yang menjadi perintah orang tua dilaksanakan dengan baik sehingga orang tua itu senang. Ya. Kalau senang orang tua maka merupakan doa. Ya.
Menyenangkan orang tua merupakan doa bagi kita ya, untuk keberhasilan. Ya. Kemudian ada sekalian, ya selain kita taat kepada orang tua menjalankan perintahnya, ya tradisi di rumahnya harus diikuti. Karena rumah itu perlu aman, perlu nyaman, perlu tentram dalam kehidupan keluarga. Karena kalau di rumah tidak tentram, tidak aman, tidak nyaman, banyak konflik keluarga dengan orang tua tidak akur, dengan adik kakak tidak cocok, mengganggu ya, pembelajaran kita, yang mengganggu pendidikan adik sekalian. Sehingga banyak keluarga yang bagus, tradisi kalau makan bersama, ada bapak, ada ibu, ada anak. Di situ juga timbul komunikasi yang baik. Dan dalam melaksanakan ibadah juga bersama-sama, ngomong kalau orang Islam dan sebagainya. Di situ akan timbul interaksi, komunikasi yang baik. Jadi pada intinya, keharusan disiplin di rumah itu merupakan titik awal dalam suatu organisasi yang paling kecil. Itu perlu dilaksanakan dengan baik oleh adik sekalian, sehingga membawa hikmah, membawa kebaikan. Karena semua yang ada di rumah, terutama orang tua, itu sangat mendoakan adik sekalian untuk berhasil. Berikutnya, adik sekalian, sebagai mahasiswa, itu disiplin di masyarakat itu penting. Ya, di masyarakat itu penting. Ya. Baik dalam berorganisasi kemasyarakatan, kepemudaan, ya, kemahasiswaan, ya. Mana ada generasi muda, penerus bangsa harus jadi agen perubahan, penerus bangsa ke arah yang lebih baik dibanding bangsa ini. Ya. Kemudian berikutnya, disiplin di masyarakat itu seperti disiplin lingkungan. Disiplin lingkungan kan ada lingkungan RT, RW, kita harus ikut, harus aktif sebagai mahasiswa. Jangan sampai orang menyampaikan wah itu mahasiswa Unjan itu malas. Orang lain lingkungannya ada acara gotong royong, ada acara pembersihan, tidak ikut. Ada acara kegiatan sosial, tidak ikut. Nah, itu sangat memprihatinkan. Dan jangan seperti itu. Ya, tidak ada mahasiswa Unjani yang lebih banyak berdiam, tapi harus kreatif, inovatif, dan ikut bergabung, bergaul dengan masyarakat, dengan memberikan contoh, tauladan dan sebagainya. Kemudian selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan masyarakat dan disiplin di masyarakat harus diterapkan oleh adik mahasiswa. Nah, seperti disiplin berlalu lintas. Ya, dari rumah berangkat ke kampus, mungkin ada yang menggunakan mobil, yang punya mobil, ada juga yang naik kendaraan bermotor, ada juga yang jalan kaki kalau dekat, ada juga yang menggunakan kendaraan umum. Itu kita perlu disiplin dalam berlalu lintas. Kenapa? Disiplin itu penting, aturan itu sangat penting, sudah dikaji sedemikian rupa. Ya, selain melengkapi ketentuan-ketentuan berkendaraan, ya, ketentuan-ketentuan berkendaraan umum, ya. Sehingga adik sekalian betul-betul paham kalau tidak boleh aturan pakai motor harus pakai helm, ya pakai helm lah. Jangan sampai kita pakai baju alma mater, Ahmad Yani, pakai motor tidak pakai helm. Ditilang polisi, ditangkap, gimana? Mahasiswa, mahasiswa. Kita udah tahu lah setingkat mahasiswa aturan-aturan berlalu lintas, saya rasa karena kebanyakan sudah memiliki SIM dan diuji. Ya, diuji keterampilan itu, kemudian pemahaman tentang aturan berkendaraan. Sehingga diharapkan ya adik mahasiswa menjadi motor tentang disiplin berkendaraan, ya. Ini contoh, kalau perlu di helmnya itu mahasiswa Unjani pakai helm jalan, itu mahasiswa Unjani. Pak polisi saya sih akan menghormati, ya, menghargai kalau mahasiswa itu memang betul-betul menunjukkan sikap disiplinnya. Ya. Ada sekalian, selain tentang berkendaraan, juga kita juga harus disiplin tentang menjaga lingkungan yang bersih, yang nyaman, ya, sehingga tidak jorok lah
Ya, pada saatnya kita membuang sampah tidak sembarangan di lingkungan itu. Ya. Banyak hal-hal yang perlu dipatuhi, dilestarikan di dalam lingkungan sehingga kita bisa hidup bersih dan nyaman ya. Itu beberapa keharusan tentang disiplin di masyarakat. Berikutnya ada sekalian, ini selanjutnya bagaimana tentang semangat juang, ya, kejuangan dari Jenderal Ahmad Yani yang sudah dilaksanakan dia semasa hidupnya dan dijadikan contoh bagi adik-adik mahasiswa selanjutnya. Jadi nilai kejuangan itu merupakan nilai jual ya, yang sangat tinggi ya, untuk merajut masa depan ya, dan diaplikasikan, diterapkan, diaplikasikan di dalam oleh adik-adik sekalian dalam kehidupan berorganisasi maupun adik-adik sekalian yang sudah alumni ya. Karena nilai kejuangan itu merupakan referensi kita untuk mendukung keberhasilan ya, nilai juang kita. Yang berikutnya mahasiswa maupun alumni Unjani ini harus mempunyai semangat juang yang tinggi, militansi, kegigihan, keulatan, dan pantang menyerah ya, dalam menghadapi masa depan maupun menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh adik sekalian nantinya. Ya, sehingga nilai juang ini harus betul-betul dijiwai oleh adik sekalian dalam rangka meniti atau melaksanakan tugas-tugas adik belajar. Ya. Dalam belajar juga kita harus memiliki jiwa kejuangan, ya, pantang menyerah, ya. Harus gigih, ulek, ya. Harus senang, bergembira, ya. Sehingga ya akan diberi kemudahan dengan moral yang tinggi, dengan keulatan, ya, dengan tidak malas, semangat. Jadi, baru sebentar belajar, cari referensi udah malas. Tapi kalau yang gigih, yang ulek, itu saya rasa dia akan memiliki jiwa yang pantang menyerah, apalagi dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Ya. Perlu diingat, adik sekalian, bahwa orang tua kita menyekolahkan kita punya harapan, mungkin ya hasil belajar kita di Unjani itu memiliki IPK yang cukup bagus sehingga melamar pekerjaan atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi akan diberi kemudahan, ya, beri kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, ya. Itu, ya, sehingga kalau kita memiliki semangat jiwa juang yang tinggi dalam belajar itulah suatu fondasi untuk mencapai keberhasilan itu. Jadi tidak malas, ya, punya jiwa juang yang tinggi. Berikutnya adik sekalian, ya harus memiliki semangat juang dalam belajar nih, disampaikan. Ya, mahasiswa itu harus memiliki semangat juang dalam membaca berbagai buku informasi. Nah, ini maksudnya ya karena mahasiswa itu tidak lagi seperti anak SD, anak SMA, ya, yang harus dicokokin dan sebagainya. Kita harus belajar mandiri, belajar sendiri, mencari referensi yang mendukung terhadap mata pelajaran atau mata kuliah yang akan disampaikan oleh dosennya, sehingga apa yang disampaikan dosen kita memiliki referensi yang bagus sehingga kita bisa meresap atau menyimak apa-apa yang disampaikan oleh para dosen. Ya. Kemudian kelemahan orang lah pada umumnya. Kita sering membaca, ya, kemudian tapi lemah dalam mendengar, terutama mendengar dalam kebaikan. Dan untuk memahami apa yang disampaikan, ya. Diusahakan ya tidak menganggap enteng, tidak menganggap sepele sama orang lain, tetapi kadang-kadang kita istilahnya tuh kalau ada orang menyampaikan tuh ada ya jangan ikuti apa yang aku lakukan, tapi laksanakan apa kataku, katanya. Itu kadang-kadang betul bagi orang yang seperti itu, karena contohkan seorang pencuri, ya, pencopet misalnya, penjahat, ya mungkin tidak menyampaikan kepada anaknya untuk
meniru apa yang dia lakukan, tetapi dia mengharapkan laksanakan apa kataku. Dia akan memberikan nasihat yang baik. Ya mungkin kelakuannya dia pernah mencuri dan sebagainya, karakternya penjahat, tapi ke anaknya saya yakin tidak mengajari untuk mencuri, untuk maling, untuk penjahat, mencopet dan sebagainya. Jadi jangan lihat tingkah lakuku, tapi ikutilah apa kataku. Jadi di sini kita sering banyak membaca terus, tapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan orang. Mungkin lebih mudah mendengarkan dari disampaikan orang lain, ya, lebih dipahami. Ya, sehingga dari sekalian, ya, perlu semangat juang dalam belajar itu, ya. Jadi harus timbul dari rasa diri sendiri, bangkit, disenangi mata pelajaran, ya, sehingga akan mudah. Tapi kalau kita tidak senang dengan pelajaran ini, wah, akhirnya tidak mudah, malah tambah sulit. Apalagi adik-adik sekalian di Fakultas Manufaktur banyak materi-materi kegiatan yang secara ilmu kemudian dilanjutkan dengan praktek, ya, sehingga ya klasifikasi harus secara ilmu mampu dan harus mahir berpraktiknya. Karena saya lihat pernah jalan-jalan ke Bandung, membuat mesin-mesin laboratoriumnya ya cukup memerlukan ketelitian, memerlukan keterampilan yang sangat harus betul lah, harus betul-betul disimak, karena praktek untuk menghasilkan suatu bentuk lain ya dari materi-materi yang sudah diberikan dalam prakteknya. Berikutnya ada dari sekalian, ya ini juga harus militan, ya, harus mempunyai gairah, ya, harus cinta dalam menempuh ilmu itu. Jadi adik-adik sekalian, ya, selaku yang belajar di Unjani, ya, dari mahasiswa maupun yang sudah jadi nantinya menjadi alumni, ya harus memiliki karakter militan, sebagaimana yang ditorehkan oleh Ahmad Yani, ya, memiliki gairah, memiliki rasa cinta, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Ya, dia kuat, semangat kuat, militan, ya, dalam belajar menempuh ilmu itu sesuai materi atau studi masing-masing. Itu sangat diperlukan dalam rangka menempuh ilmu itu, militansi atau militan terhadap bagaimana cara menempuh ilmu itu, memiliki gairah yang moral yang tinggi. Ya. Kemudian ini juga harus intens, ya, mempelajari pengetahuan, teknologi sesuai kemampuan dan program studinya. Ya, maksudnya di sini ada sekalian ya harus betul-betul mendalami, ya, betul-betul mengalami ilmu pengetahuan yang diserap selama belajar, ya, sesuai profesi atau jurusannya atau program studinya masing-masing. Ini sangat penting, ya. Apalagi tadi saya sampaikan di manufaktur itu merupakan ilmu pengetahuan dan kemahiran berpraktek. Ya, jadi ya nanti diharapkan setelah jadi alumni, ya, pada prinsipnya kita bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Jadi tidak hanya sekedar ijazah, ya, tidak hanya sekedar ijazah aja, IPK yang tinggi, tetapi harus betul-betul ilmunya bisa dilaksanakan secara paham, ya, mampu, kemudian bisa terampil dalam mengerjakan praktek-praktek keilmuannya. Ya. Itu ada sekalian, dan juga tidak lupa saya menyampaikan harus harus bangga menjadi alumni Unjani, mungkin dari alumni FTM, ya, sehingga dimanapun setelah lulus bekerja, ya, diuji keterampilan, diuji kemampuannya, kita betul-betul mampu melaksanakan dengan baik sehingga orang senang, ya, menerima alumni-alumni dari Unjani, terutama alumni-alumni dari Fakultas Teknik dan Manufaktur ini, dengan keterampilan, dengan kegigihan, dengan ilmunya tentang program studinya yang dia miliki, yang dicantumkan dalam ijazahnya, dia bisa mudah mendapatkan pekerjaan dimanapun, ya, dia ingin bekerja, akan diterima dengan baik. Berikutnya, ini ada sekalian, mahasiswa harus memiliki jiwa KOP atau semangat KOP.
Ya. Semangat COP itu Jenderal Ahmad Yani waktu itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi tentang korup, tentang kesatuan, tentang persatuan di dalam organisasinya. Ya, ciri-ciri tersebut tercermin ya di mahasiswa Unjani. Mahasiswa ini harus memiliki mempunyai ikatan emosional. Ya, dan alumni Unjani juga harus memiliki ikatan jiwa korsa terhadap alumni-alumni yang lain, termasuk mahasiswa yang masih belajar. Ya. Harus ada persatuan antara sesama alumni, persatuan antara sesama mahasiswa Unjani. Di situ ada juga tolong menolong, ya, mengembangkan kerjasama, jaringan antar sesama mahasiswa, adik tingkat, sesama tingkat maupun senior satu tingkat lebih tinggi atau kakak mahasiswa. Ya, dan juga harus memiliki kebanggaan, kesetiaan, termasuk kesetiaan kawanan dengan rekan-rekan antar mahasiswa, adik tingkat maupun alumni Unjani. Ya, disitulah jiwa korsa perlu ditanamkan, perlu ditanamkan dalam diri dari mahasiswa. Tapi jangan salah, jiwa korsa itu pada intinya, jiwa korsa itu yang harus terpatri dalam diri ada di sini dalam rangka menunjang, dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok. Dalam rangka pencapaian tugas pokok ada dari belajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu pencapaian tugas pokok dari segi waktu bisa tercapai tepat waktu. Dari segi sasaran, IPK-nya harus maksimal. Ya. Kalau perlu IPK yang paling tinggi. Ya. Jadi jiwa korsa itu jangan disalahgunakan. Ya. Ya. Jangan disalahgunakan. Ada teman mahasiswa yang berantem, ikut membantu temannya yang dipukul, berantem bikin masalah. Nah itu bukan jiwa korsa kalau masalah yang nggak baik. Tetapi pada intinya semangat korp itu untuk menunjang, semangat untuk mencapai keberhasilan, ya, mencapai tugas. Ya. Itu yang dimaksud jiwa korsa di sini. Sehingga di dalam kehidupan Ahmad Yani dulu sangat ada ikatan emosional, persatuan dan kesatuan, saling mengingatkan. Jadi diterapkan juga di mahasiswa, saling mengingatkan. Ada yang kesulitan dibantu dalam belajar. Ya, kita harus mengorbankan waktu. Walaupun sama-sama mau melaksanakan ujian, tetapi ada teman kita, teman adik-adik mahasiswa yang kurang cepat dalam berpikir, kurang cepat dalam memahami suatu masalah, dibantu. Kita harus setia. Jangan kita berhasil sendiri. Ya, kalau perlu adik-adik mahasiswa satu kelas 34 orang, masuk bersama-sama, keluar juga bersama-sama. Dan kalau perlu memiliki nilai yang bagus di kelasnya itu. Karena apa? Dia sering belajar bersama, saling mengingatkan, saling tukar pikiran, saling diskusi, mengisi pendalaman terhadap materi-materi yang diberikan oleh para dosennya. Ya, itu maksudnya semangat jiwa korsa. Berikutnya, adik-adik sekalian, ini tentang nilai pengorbanan ya yang diterapkan oleh Jenderal Ahmad Yani waktu itu. Ya, ada di mahasiswa juga harus mengutamakan kepentingan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Jadi sebagai warga negara di sini sama semua, ada di mahasiswa, masyarakat pada umumnya sama, ya, termasuk yang memiliki organisasi, yang aktif di organisasi maupun alumni punya kewajiban tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tertuang di dalam hukum, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sudah adalah lengkap mulai yang namanya kita tahulah dari sekalian tentang adanya di situ mulai pasal 27 sampai 39 lah. Ya, baik kemudian di 29-nya tentang hak kita kewajiban beragama, memiliki harus warga negara Indonesia harus beragama. Kemudian hak untuk melaksanakan pendidikan mulai SD sampai perguruan tinggi merupakan hak. Ya, kemudian tentang hak hidup dan sebagainya dalam 39 tentang hak asasi manusia. Juga kewajiban sama, kewajiban harus saling kewajiban untuk menghargai hak orang lain, menghormati hak orang lain, tunduk pada hukum sampai pertahanan negara dan sebagainya, termasuk kewajiban tentang
mengikuti pendidikan seperti adik-adik sekalian. Nah, di mana kewajiban ini merupakan mutlak dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Jadi adik-adik sekalian, ya, tugas adik-adik sekalian belajar itu merupakan pengorbanan, merupakan apa namanya itu suatu kegiatan yang mulia dalam rangka menegakkan tegak kokohnya bangsa Indonesia ini. Ya, karena masyarakat Indonesia itu diperlukan memiliki masyarakat yang berpendidikan, ya, yang pintar. Ke depan itu harus yang pintar, harus pintar masyarakat kita. Tidak bodoh, kalau bodoh bisa hancur negara ini. Mudah terkombinasi, mudah terpengaruh, ya, mungkin tidak sehat. Kalau diberi tugas pun mungkin tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, walaupun ya banyak ya adik-adik sekalian namanya kasuistis, walaupun belajar ilmunya tinggi, ya, tetapi di dalam pekerjaan malah merusak bangsa dan negara, ya, seperti korupsi, penyelewengan, menggunakan bukan haknya. Tapi kalau dilihat pribadinya, ya mungkin ya mudah-mudahan lah tidak ada lulusan alumni Unjani yang sikapnya seperti itu. Ya, saya yakin mahasiswa Unjani kalau sudah jadi alumni itu tetap memiliki karakter keunjaniannya, ya, memiliki disiplin, memiliki keberanian, memiliki tanggung jawab, memiliki kejujuran, sehingga tidak seperti kasuistis orang-orang yang banyak menyalahgunakan kepercayaannya, menyalahgunakan kewajibannya, ya, padahal memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, berpendidikan yang sangat tinggi, ya, mungkin lulusannya pun dari luar negeri, dari Indonesia juga, tetapi dia mentalnya tidak baik, ya, mentalnya tidak baik, sehingga dia mudah mengambil hak-hak orang lain, bahkan merugikan negara, ya. Kemudian ada sekalian rela berkorban dan membela demi bangsa dan negara. Nah, inilah suatu pengorbanan ada di sekalian, calon generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan, itu harus rela berkorban, ya, membela bangsa dan negara ini. Ya, korban kita untuk berpendidikan menjadi manusia yang pintar, yang punya pengetahuan tinggi, sehingga negara ini akan terbawa kuat, ya, dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan pendidikan yang tinggi itu, ya, akan lebih maju, depan akan lebih bagus. Itulah, ya, mengutamakan kepentingan. Jadi ada sekalian punya tugas bukan hanya membela demi bangsa dan negara, bukan berperang aja, dengan ada yang melaksanakan disiplin belajar, ya, tepat waktu, memberikan penghargaan terhadap orang tua, ya. Jadi manusia yang berpendidikan itu salah satu perjuangan Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan. Kalau orang yang berpendidikan itu ya seharusnya memiliki rasa kebanggaan. Kalau berpikir untuk berbuat tidak baik itu mikir-mikir dulu lah seharusnya, ya. Baik, adik-adik sekalian, di sini juga harus mengharumkan alma mater kita. Nah, itu merupakan kewajiban baik mahasiswa maupun alumni, baik yang berorganisasi maupun yang tidak ikut berorganisasi. Itu harus ingat terus terhadap alma mater Unjani ini. Karena ingat, adik-adik sekalian, mahasiswa akan dilahirkan di situ, ditempa di situ, ya, mengenyam ilmu pendidikan di situ. Jadi istilahnya di sanalah aku dilahirkan, ya, menjadi alma mater Unjani. Kita harus ingat dengan alma mater. Apapun ke depan, keberhasilan adik-adik sekalian, ya, sangat ditentukan saat ini. Bagaimana adik-adik sekalian menerima ilmu di Unjani, ya, dengan baik, sehingga ilmunya bisa diserap, kelak nanti pada saat bekerja, adik-adik tidak akan mendapat kesulitan, ya, sesuai dengan keilmuannya. Nah, selain itu, bagaimana mengharumkan alma mater kita di level nasional internasional, ya, adik-adik harus ikut aktif berperan, banyak inovatif. Ya, kalau nantinya sudah sudah menjadi alumni,
sudah menjadi yang dari ekonomi menjadi pengusaha yang bagus, yang berhasil, yang tinggi, yang terkenal. Kemudian ada lulusan fakultas teknik manufaktur juga udah banyak yang berhasil. Ya, ajak kawan-kawannya. Ya. Kalau dia udah punya suatu tempat kerja yang kedudukannya lebih tinggi, ajak kawan-kawan, rekrut. Ya. Yakin dan percaya bahwa lulusan manufaktur Unjani itu orang-orang yang bagus ya dalam mengerjakan tugas atau dalam mengerjakan pekerjaannya, dalam bekerjanya. Itu. Dan juga selanjutnya harus menjaga nama baik Unjani. Ya walaupun udah lulus nanti, ya termasuk sekarang juga yang sudah mungkin banyak alumni Unjani yang terbaik, rata-rata banyak yang masuk di Unjani membantu dalam pendidikan. Dan bahkan kalau tidak salah Ibu Warek 3 juga merupakan lulusan dari Unjani. Banyak sekali. Menjaga nama baik Unjani itu ya menunjukkan sikap perilaku yang baik lah di masyarakat, ya, di luaran sana. Ya, itu jadi harus ada rasa memiliki, rasa cinta, ya, rasa bangga terhadap alma mater ini, sehingga kita setiap langkah tindakan yang negatif yang kemungkinan akan merugikan citra dan martabat Unjani dapat kita cegah dengan pikiran yang sehat oleh adik-adik sekalian nantinya. Ya. Jadi saya mengharapkan ya, adik-adik mahasiswa tetap menjaga nama baik Unjani, menjaga alma mater tercinta ya, Unjani ini. Berikutnya harus memperhatikan pengembangan keunjanian. Ya salah satu tanggung jawab mahasiswa terhadap alumni lah memperhatikan bagaimana pengembangan Unjani ke depan. Ya. Ya, ke arah yang lebih bagus, ya mungkin nanti setelah menjadi alumni, ya kalau ada yang berhasil, ya bisa dipakai untuk sebagai pembelajaran, ya atau juga bisa adik-adik sekalian sudah alumni yang berhasil bisa mengisi, menyampaikan pencerahan kepada mahasiswa bagaimana perjalanan di luar setelah lulus sehingga sampai berhasil ya. Harus juga adik-adik sekalian di sini disampaikan setelah sukses harus memberikan sumbangsih materi maupun non materi kepada Unjani. Itu tergantung ya. Nah pada intinya ya kalau yang berhasil dan sudah banyak duit ya minimal memberikan beasiswa bagi mahasiswa Unjani yang sangat pintar, yang bagus, ya, diberikan dukungan moral, ya, biaya untuk menjadi mahasiswa yang menjadi lulusan terbaik. Kalau adik-adik sekalian setelah berhasil menjadi alumni dan sudah berhasil di pekerjaannya, ya. Kemudian harus membantu juga membuka jaringan demi kemajuan Unjani. Ya, dalam Unjani ke depan ini, ya secara fisik. Ya kampus sudah bagus, ya, secara SDM-nya bagus, dan alumni juga harus ikut membantu ya, menjadi jaringan agar adik-adik nanti yang akan masuk Unjani diberikan pemahaman, ya diberikan gambaran bagaimana berkuliah di Unjani, ya selain apa bedanya dengan kuliah di tempat lain, di mana kita Unjani ini merupakan punya kelebihan. Ya, dari universitas-universitas lain, di mana kita memiliki visi dan misi, kemudian memiliki karakter yang bisa menginspirasi dari Bapak Jenderal Ahmad Yani. Ya, itu harus punya lebih minimal sikap disiplinnya, ya, tata krama, hormat terhadap orang lain, terhadap atasan, terhadap senior. Ya, memiliki ciri khusus, karakter yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Semangat belajar yang tinggi sehingga bisa ditempuh sesuai tepat waktu yang mendapatkan nilai yang bagus. Apapun alasannya adik sekalian. Ya. Cerminan dari keberhasilan adik sekalian dalam belajar itu ya IPK-nya bagus, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi berikutnya akan mudah. Kemudian kalau nyari pekerjaan juga akan mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau adik-adik bisa memiliki karakter, memiliki nilai yang cukup bagus, kemampuan pengetahuan hasil didik di Unjani itu bagus. Disampaikan kepada calon-calon
generasi penerus adik-adik sekalian yang mau masuknya, sehingga diharapkan ya berduyun-duyun, berbondong-bondong adik-adik lulusan SMA itu yang pengen berkuliah di Unjani. Ya. Dan lihat penampilan adik sekalian yang lulusan Unjani, sikap, tata krama, berpakaian, karena sudah terlatih selama jadi mahasiswa, ya berpakaian tidak seenaknya ke kampus. Mungkin rambut pun ya bukan harus mirip-mirip tentara cepak seperti itu, tetapi rapih, minyak rapi, baju rapi, ya berbicara bagus, ya. Sehingga menarik. Karena calon-calon mahasiswa di Unjani, ya itu pasti akan nanya kepada senior-senior, bagaimana kuliah di Unjani, bagaimana sarana prasarana bagus enggak? Wah, Unjani sekarang udah good, udah bagus, ya bangunan rektoratnya juga kelihatan di jalan tol cukup megah, ya nantinya sekarang lagi tahap pembangunan, nanti kalau udah jadi tuh lihat YouTube aja bagaimana nantinya fasilitas Unjani mungkin bisa termegah ya di Indonesia ini. Ya, itu merupakan kebanggaan, itu merupakan penyemangat yang perlu disampaikan ke generasi penerus, yang perlu disampaikan kepada calon-calon adik-adik mahasiswa nantinya. Itu perlu disampaikan, ya. Sehingga adik-adik sekalian membuat jaringan membantu. Ya. Tetapi jangan salah, membantu jaringan demi kemajuan Unjani itu jangan hal yang salah. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Ya. Banyak kasus yang terjadi, adik-adik mahasiswa tidak pede, tidak yakin. Ya. Masuk Unjani aja harus macam-macam caranya. Tidak. Ya. Percaya diri, sehingga calon mahasiswa itu percaya diri. Orang tuanya dikasih keyakinan ya, bahwa Unjani itu bagus. Ya. Dalam pembelajarannya sangat bagus. Dosen-dosennya bagus dan sebagainya. Sehingga mereka tertarik untuk berduyun-duyun masuk menjadi mahasiswa Unjani yang memiliki rasa kebanggaan, ya. Bangga. Dan saya kira alhamdulillah saya monitor di lapangan, di luar banyak sekali lulusan Unjani yang sudah berprestasi, alumni-alumni yang bagus, dan mahasiswa sekarang juga banyak sekali yang bagus, ya memiliki mental yang bagus dalam belajar, ya. Itu ya bagaimana pengembangan Unjani. Selanjutnya dari sekalian, ini harus menjadi suri tauladan dalam organisasi kemahasiswaan. Dan memang organisasi mahasiswaan itu sangat penting ya, penting di mana ada program-programnya yang sangat baik, ya kemudian ada sasarannya, ya, di mana ya memang harus punya nilai lebih, ya, lain. Karena dia sangat tersita waktunya, membagi, harus bisa mengatur waktu, membagi waktu, menjaga kesehatan ya, di dalam berorganisasi itu. Ya harus kalian misalnya harus bisa memimpin, ya belajar. Semasa ada kesempatan, ada peluang, belajarlah, belajar organisasi, belajar selain organisasi juga. Ya. Ya, walaupun hak yang sama dengan mahasiswa lain harus ditempuh lah dia sekalian. Ya. Jadi dalam kehidupan kampus, ya tentunya mahasiswa bergaul, berinteraksi dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di setiap unit, sehingga bisa menjadi bahan interaksi, ya satu sama yang lain, mengasah keterampilan, saling mengisi waktu, saling mengisi ilmu, ya, mematangkan diri dalam kerjasama yang nantinya dapat digunakan ke depan ya, di dunia pekerjaan setelah adik-adik sekalian menjadi alumni. Besar manfaatnya dalam berorganisasi ya. Kemudian dalam kehidupan organisasi adik-adik mahasiswa itu harus bisa menjadi panutan, ya, contoh tauladan sesama adik-adiknya, sesama teman, sesama kakak kelas, ya, bagi kakak angkatan ataupun alumni ke arah yang lebih bagus. Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus jadi panutan dalam kepemimpinan, dalam organisasi mahasiswa agar saat menjadi calon yang calon potensial ya, bagi pemimpin bangsa. Saya yakin dan percaya salah satu di antara kalian adik mahasiswa banyak yang berhasil yang menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Ya. Selanjutnya ada dari mahasiswa sekalian, ya, ini harus menjadi tauladan ya, mahasiswa.
Dari kecintaan Jenderal Ahmad Yani yang ditunjukkan dalam berbagai penugasan selama bertugas di militer, selama berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negara, sehingga diharapkan seluruh sivitas Unjani ini, terutama alumni Unjani ini harus memiliki nilai juang, ya, memiliki nilai kejuangan dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan, yang penuh revolusi perubahan, sehingga harus menjadi teladan bagi mahasiswa adik-adiknya yang selalu optimis, ya, akan berhasil berjuang dalam menciptakan pekerjaan kemajuan bangsa melalui bidang profesinya masing-masing. Ya. Jadi alumni nanti, setelah alumni kita harus betul-betul menjadi contoh tauladan. Nilai kejuangan merupakan nilai yang tinggi ya bagi bekal merajut masa depan yang harus diaplikasikan oleh adik-adik alumni Unjani ya, demi mengharumkan nama baik alma mater Unjani. Jadi pada intinya setelah lulus kita harus membawa karakter ya, keunjanian ini ke depan di dalam melanjutkan hidup kita. Nah, setelah lulus kan kuliah lagi, dan tidak kuliah terus, kita harus bekerja, mencari penghidupan baru, mencari pengalaman, tugas baru. Kemudian nanti berkeluarga, punya anak, mendidik anak, harus punya pekerjaan yang layak dan sebagainya. Semuanya ini merupakan modal, bekal, ya, keteladanan bagi adik-adik mahasiswa setelah lulus, ya, keteladanan sehingga orang akan simpati, akan naruh hormat dengan pengetahuannya, dengan sikap pribadi, dengan karakter yang dimiliki, kejujuran, bertanggung jawab, keberanian, loyalitas, ya. Terutama loyalitas ini penting sekali yang disampaikan. Setelah adik-adik bekerja nantinya di dalam suatu pekerjaan, ya kita harus loyal. Loyal ya, taat dan patuh pada aturan, patuh terhadap perintah, dan patuh terhadap pekerjaan harus dilaksanakan. Demikianlah adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa disimak dan tidak terlalu berat materi yang disampaikan, tidak seperti yang lain. Mungkin saya hanya aplikasi aja, penerapan bagaimana Bapak Jenderal Ahmad Yani waktu itu, ya, sehingga dalam hidupnya ya banyak sekali yang bisa sebagai inspirasi dari mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran di Unjani ini, ya. Pelajaran di Unjani ini. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan adik sekalian. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Ya, barangkali ada kata-kata yang kurang pas atau kurang kedengaran karena situasional, ya mohon dimaafkan. Ya.